الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu belum puas ngobrolnya, kurang jelas suara ke ibu-ibunya, kurang jelas. Tes. Sudah jelas belum? Tes. Tes. Gimana ya Bu? Sudah jelas. Baik. Kita lanjutkan, kita masuk hadis 830 834 sekarang. Hadis 834, hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Al-Hakim dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wafi'al adha bi khuffaihi fatuhuruhuma at-turab." Apabila seseorang menginjak kotoran atau najis dengan dua khufnya, maka itu bisa disucikan dengan tanah. Hadis ini menunjukkan ya bahwa tanah itu bisa mensucikan, bukan hanya sebatas air. Kalau misalnya kita menginjak ya dengan khuf kita misalnya najis, kemudian kita gosok-gosokkan ke tanah sampai bersih, maka itu sudah cukup. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku ini bajunya panjang sampai terseret di tanah," kata wanita ini, "dan aku melewati tempat-tempat yang najis." Apa kata Rasulullah SAW? "Yutahhiruhu ma ba'dahu." Itu bisa disucikan dengan tanah setelahnya yang suci. Jadi wanita ya yang bajunya panjang sampai terurai ke tanah, maka ya kemudian ketika melewati dia tempat najis, kemudian dia setelah itu melewati tempat yang suci, maka tempat yang suci itu sudah cukup untuk apa? Ya, mensucikannya. Hadis 3835. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyakmishu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhar shifaa'an wa innahu yattaqi bi janahihi allati fihi da' falyakmishu kullah thumma yanzi'hu." Apabila lalat jatuh ke dalam bejana seseorang dari kalian, hendaklah ia celupkan, karena pada salah satu sayapnya terdapat racun, namun pada sayap yang lainnya terdapat penawar.
Dan ia biasanya jatuh itu dengan mendahulukan sayap yang ada padanya racun. Maka hendaklah dicelupkan seluruhnya. Ya, kemudian buang. Demikian pula hadis 836 sama hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Nasa'i dan Al-Hakim dari hadis Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyanqulhu fihi, fa inna fi ahadi janahihi summan wa fil akhar shifaan, wa innahu yuqaddimu as-sum wa yu'akhiru ash-shifaa." Apabila lalat jatuh kepada bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia celupkan, dimasukkan ke dalam air. Karena salah satu sayapnya itu terdapat racun, sedangkan pada sayap yang lainnya terdapat penawar, dan ia biasanya mendahulukan yang racun dan mengakhirkan yang ada padanya penawar. Demikian pula hadis 837 sama. Hadis ini Bapak dan Ibu menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengabarkan bahwa ya, yang namanya lalat itu ternyata mengandung racun, Pak. Salah satu sayapnya itu. Dan lalat kalau jatuh ke air atau ke makanan, maka yang dia sebarkan itu racunnya. Tapi salah satu sayap itu mengandung penawar. Padahal di zaman Nabi, Pak, tidak ada yang namanya mikroskop. Ya. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu itu? Tentu diberitahu oleh pencipta lalat. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat, ya. Dan di zaman sekarang dengan kecanggihan yang luar biasa, setelah diteliti benar, yang Rasulullah kabarkan benar. Makanya ini subhanallah, ya, menunjukkan akan kebenaran nubuah Rasulullah SAW. Rasulullah memang benar-benar diutus oleh Allah, Pak. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Hadis ini menunjukkan bahwa lalat itu suci dan tidak najis. Lalat itu suci dan tidak najis. Kenapa? Karena Nabi SAW menyuruh supaya lalat itu dimasukkan, kemudian dibuang. Berarti itu menunjukkan bahwa ya, lalat itu tidak najis. Walaupun misalnya lalat suka hinggap di tempat-tempat yang kotor, tapi tetap Nabi SAW tidak memberikan perincian itu. Ya. Dan dikiaskan kepada lalat, kata para ulama, mala lahu nafsun sa'ilah. Setiap binatang yang seperti lalat, yaitu yang tidak mengalir darahnya. Maka setiap binatang yang sama dengan lalat, hukumnya sama dengan lalat, bahwa bangkainya tidak najis. Bangkai lalat tidak najis. Ya. Berarti yang sama dengan lalat apa, Pak? Hah? Apa? Kumbang. Apa lagi? Tawon. Tawon sama kumbang beda ya? Ya, tawon, kumbang. Ya. Demikian pula pokoknya semua binatang-binatang yang tidak mengalir darahnya itu. Ya. Maka pada waktu bangkainya tidak najis. Ya. Hadis 838. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'atil hudud
wasurifatit turuq fala syuf'ah. Apabila batasan tanah telah ditentukan dan telah ada padanya jalan-jalan untuk membedakan tanah, maka pada waktu itu tidak ada syuf'ah lagi. Apa itu syuf'ah? Bapak, jadi begini, ada dua orang memiliki satu bidang tanah. Nah, satu bidang tanah ini menjadi milik bersama dua orang tersebut. Ya. Dan tentu masing-masing sudah tahu haknya, berapa yang ada mereka miliki. Namun tidak dijelaskan di situ batasan-batasannya. Yang jelas tanah ini, satu bidang tanah ini milik mereka berdua. Ya. Nah, kalau misalnya si A sama si B pemilik ini, si A ingin menjual ke orang lain, maka dia tidak boleh, ya, kecuali setelah ditawarkan kepada syafi'nya, temannya itu. Ya, tidak boleh misalnya tiba-tiba dia jual, nggak boleh. Tapi harus dia tawarkan, teman, ini hak saya, mau saya jual aja deh, kamu mau beli nggak? Maka kemudian si temannya itu kemudian membelinya, sehingga kemudian tanah ini milik dia seluruhnya. Tapi kalau misalnya si A sama si B misalnya mau jual, si A mau jual ke si B, ini hak saya, mau saya jual ke kamu, aduh saya nggak punya duit, gimana nih? Tapi si A juga butuh duit, sementara si B pun nggak punya duit. Terus gimana dong cara menjualnya? Maka jualnya dengan cara tadi, Pak, dipisahkan dulu haknya. Ya, jadi sebidang tanah itu dibagi dua. Ya, kalau sudah jelas batasan-batasan, patokan-patokannya, maka kata Nabi tidak ada lagi hak syuf'ah. Ya. Jadi syuf'ah itu berlaku kapan? Ketika tidak ada batasan tanah, tidak ada dibatasi oleh tanah dan yang lainnya. Paham tidak? Yang dimaksud dengan syuf'ah itu, ya. Hadis 839. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abu Malik Al-Asy'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajul baitahu falyaqul, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna." Thumma yusallim 'ala ahli. Apabila salah seorang dari kalian hendak masuk rumah, hendaklah ia ucapkan doa ini. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sebaik-baik tempat masuk, wa khairal makhraj, dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan kami hanya bertawakal kepada Allah Rabb kami saja. Thumma yusallim 'ala ahli, kemudian ucapkan salam kepada keluarganya. Ya. Hadis ini, Pak, Syekh Albani rahimahullah tadinya mensahihkan, Pak. Tapi di dalam silsilah al-hadis dhaifah beliau merujuk dan meralat. Ya. Itu di dalam silsilah hadis dhaif di jilid 12, di mana beliau meralat dan mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini apa?
dhaif. Kenapa? Karena ternyata sanadnya terputus, Pak. Terputus antara Syuraih bin Ubaid dan Abu Malik. Ya. Maka Syekh Albani rahimahullah ya, setelah tahu dan diperiksa lagi ternyata sanadnya terputus, maka beliau pun merujuk pendapatnya yang tadinya mensahihkan kemudian apa? Mendhaifkan. Nah, memang demikian seorang ulama, Pak. Ya, seorang ulama itu terkadang merujuk pendapatnya yang tadinya pendapatnya A misalnya berubah menjadi pendapatnya apa? B. Makanya subhanallah ya, Abu Hanifah dahulu pernah berkata kepada muridnya itu Yusuf Al-Qadhi. Apa kata Abu Hanifah? La taktub ya anni, kamu jangan catat ya semua perkataanku, jangan. Fa innama ini bashar, karena aku ini manusia. Terkadang hari ini aku berkata A, besok berkata apa? B. Ya. Dan seperti ini tidak aib bagi seorang alim, Pak. Justru ini merupakan perkara yang menunjukkan bahwa para ulama itu ketika melihat kebenaran mereka segera apa? Rujuk. Ya. Makanya tidak aneh Imam Syafi'i ada dua qaul qadim, qaul jadid, pendapat lama dan pendapat apa? Baru. Imam Syafi'i, Imam Ahmad terkadang dalam satu pendapat ada 3 pendapat, Pak. Dalam satu permasalahan ada 3 apa? Pendapat. Ini tidak aib bagi seorang alim. Itu menunjukkan bahwa memang para ulama terus menambah keilmuan mereka, Ya. Ini akal Islam. Walaupun memang ada juga ulama yang menghasankannya, seperti Al-Imam Ibn Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah. Demikian pula Syekh bin Baz juga menghasankan hadis tersebut. Maka kalau misalnya antum ya memandang yang lebih kuat itu adalah hasan, ya silakan diamalkan. Ya. Nah, ya. Lalu kalau misalnya hadis ini dhaif, apa sunnahnya kita bacaan apa yang disunahkan ketika kita hendak masuk rumah? Yang disunahkan kata Imam Nawawi yaitu membaca bismillah saja. Yang disunahkan cukup membaca apa? Bismillah. Kata Imam Nawawi, yustahabu an yaqula idza dakhala baitahu bismillah. Disunnahkan ketika ia hendak masuk ke rumah mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Lalu kemudian ucapkan salam. Ucapan apa? Salam. Sebagaimana Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ya. Apabila kalian hendak masuk rumah, ucapkanlah salam ya pada keluarga kalian sebagai penghormatan dari sisi Allah yang dibarokahi dan yang thayyib. Jadi ketika kita masuk ke rumah, Pak, sunnahnya gimana? Sunnahnya yang pertama siwakan dulu. Karena Aisyah ditanya, Rasulullah kalau mau masuk ke rumah yang beliau mulai apa? Kata Aisyah, beliau kalau masuk rumah memulai dengan siwak. Ya, setelah bersiwak, baru kemudian kita baca Bismillah, kita ucapkan Assalamualaikum. Ya. Ini sebab kalau kita, Pak, masuk ke rumah tidak membaca Bismillah, tidak pula salam, ini ngeri, Pak. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim, orang yang tidak menyebut nama Allah saat masuk ke rumah, maka setan berkata kepada teman-temannya, hari malam ini kita dapat tempat bermalam. Bayangkan. Kata Syekh Abdul Razak,
Ini setan ngomong ke teman-temannya, kita nggak tahu teman-temannya jumlahnya berapa ini. Gimana kalau ternyata teman-temannya satu kabilah, Pak? Pas kita masuk rumah nggak pakai bismillah, itu setan berbondong-bondong masuk semua ke rumah kita. Aduh, repot nih, Pak. Udah gitu betah lagi di rumah. Makanya apa? Musibah. Ya buat kita diuruk-uruk terus, digangguin terus, naudzubillah. Nah, di sini menunjukkan ya, penting sekali ya, jangan sampai lupa berzikir kepada Allah ketika kita masuk ke rumah, kita keluar rumah. Kalau keluar rumah kita baca apa, Pak? Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Iya. Hadis berikutnya hadis 840, 841, 843, semua sama. Cuma ada sedikit perbedaan lafaz saja. Itu hadis idza walaghal qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marrat wa affiruhu tsaminata bit turab. Apabila anjing menjilat di air yang ada pada bejana, cucilah bejananya 7 kali dan campur yang ke-8 dengan tanah. Dan hadis berikutnya juga sama ya. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu. Apabila anjing menjilat air yang ada dalam bejana seseorang dari kalian, hendaklah dituangkan airnya, lalu ia cuci 7 kali. Hadis berikutnya juga sama. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'a marrat. Apabila anjing menjilat di air yang ada pada bejana seseorang dari kalian, hendaklah ia cuci 7 kali. Hadis berikutnya juga sama. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat air yang ada pada bejana seseorang dari kalian, hendaklah ia cuci 7 kali. Yang pertama itu dengan apa? Dengan tanah. Ya. Ini ada sedikit perbedaan lafaz, Pak. Yang disebutkan tadi, hendaklah yang ke-8 dicampur dengan apa? Tanah. Tapi dalam hadis yang tadi, hendaklah yang pertama dicampur dengan apa? Tanah. Dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz hendaklah yang dicampur dengan tanah yang pertama atau yang terakhir. Ya. Mana yang lebih kuat dari riwayat-riwayat ini, Pak? Ketahuilah Bapak sekalian, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa kebanyakan riwayat itu dengan lafaz ulahunna bit-turab. Yang pertama dengan menggunakan apa? Tanah. Dan inilah lafaz yang paling kuat. Adapun lafaz yang mengatakan hendaklah yang ke-8 dicampur dengan tanah, maka lafaz ini, Pak, tidak bertabrakan dengan lafaz yang mengatakan yang pertama. Karena yang ke-8 ini bukan artinya itu urutannya, bukan. Tapi dilihat dari sisi pencampurannya dengan apa? Tanah, kata beliau. Adapun kalau misalnya urutannya, maka ini muskil. Kenapa? Muskilnya, problemnya adalah kalau antum campur yang ke-8 dengan tanah, maka antum butuh kepada pencucian yang ke-9. Ya tidak? Iya. Tak mungkinlah ke-8 dicampur dengan tanah, setelah itu antum biarkan kotor dong. Iya.
Sehingga apa yang terjadi, mau tidak mau antum akan cuci lagi ke-9 bahkan ke-10. Akhirnya nggak sesuai dengan perintah Nabi supaya dicuci itu berapa? 7. Makanya riwayat yang rajih, yang paling kuat itu yang mengatakan ulahun nabit turab. Yang pertama itu dengan apa? Tanah. Iya. Kenapa Nabi menyuruh untuk dengan tanah, Pak? Kata para ulama, karena pada air liur anjing ada sesuatu yang tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Dan di saat itu, Pak, perkara ini tidak banyak orang tidak tahu. Ya. Sampai Imam Malik sampai mengatakan apa? Ini menunjukkan bahwa mencuci 7 kali yang pertama dengan tanah itu sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu apa? Artinya murni ibadah. Ya. Pada zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, setelah dicari, ya, diteliti oleh para ahli peneliti, ternyata di dalam air liur anjing itu terdapat virus yang tidak akan mati kecuali dengan tanah. Iya. Subhanallah, ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga atas dasar inilah, Pak, menjadi perselisihan para ulama. Apakah air liur anjing itu najis atau tidak? Jumhur ulama, jumhur siapa aja? Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan bahwa anjing itu air liurnya najis, dan najisnya najis mughallad, najis yang berat. Kenapa? Karena Nabi menyuruh untuk mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan apa? Tanah. Kata mereka, kalaulah itu tidak najis, tentu Nabi tidak akan menyuruh untuk apa? Mencucinya. Sementara Imam Malik pendapatnya beda sendiri, Pak. Kata Imam Malik, air liur anjing, bahkan anjingnya itu sendiri tidak najis. Alasannya, kata Imam Malik, bahwa perintah mencuci 7 kali ini sifatnya tadi ta'abudi, murni ibadah, yang kita tidak tahu ilatnya apa. Bukan karena kenajisannya, kata Imam Malik, tapi karena ada sesuatu yang lain yang hanya Allah yang maha tahu, kata Imam Malik. Buktinya Rasulullah menyuruh untuk mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah. Ini rahasia Allah, kata Imam Malik. Ini ta'abudi, bukan karena najisnya anjing. Ya, mereka juga berhujah dengan hadis lain, dengan ayat tentang bahwa bukankah anjing itu diizinkan untuk berburu? Ketika anjing berburu, pasti dia menggigit apa? Hewan buruan. Tapi tidak ada satupun riwayat menyuruh supaya apa? Mencuci itu bagian yang digigit anjing itu 7 kali. Iya. Sehingga atas dasar itu kata mereka, anjing air liurnya enggak najis. Nah, ini Pak, khilaf para ulama, Pak. Masing-masing punya wijhatun nazar. Masing-masing punya dalil. Kadang hadisnya sama-sama sampai kepada mereka hadis, tapi cara memahaminya berbeda karena melihat kepada banyak sisi. Ini namanya disebut dengan masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah seperti ini, Pak, tidak perlu kita saling memaksakan pendapat. Nggak perlu misalnya ente sesat, ente ya.
Ya, kalau misalnya antum lebih merojikan pendapat jumhur, silahkan. Atau misalnya yang satu lagi, saya sih berpendapat merojikan pendapat Imam Malik, silahkan. Yang menjadi sebab utama banyak terjadinya perpecahan itu gara-gara ya orang belajar satu madhab, dikira pendapat satu madhab inilah ijma ulama. Iya. Makanya di sini Pak, antum kalau belajar sama satu ustadz aja, di antara kekurangan metode seperti ini belajar cuma satu ustadz aja, antum menganggap nantinya pendapat ustadz ini sebagai sebuah apa? Ucapan yang tidak boleh tolak. Padahal misalnya itu masalah ijtihadiyah, bukan masalah yang ada padanya nas yang sharih dan tegas. Hanya penting ya. Saya sering kali di dalam kajian saya selalu menyebutkan ini masalah ikhtilaf para ulama, ikhtilaf para ulama. Kenapa saya selalu katakan demikian, Pak? Karena ini, Pak, untuk mengikis habis fanatik madhab. Iya. Dan memberitahu bahwa ada loh ikhtilaf di kalangan para ulama madhab. Madhab ini mengatakan begini, madhab ini mengatakan begitu, supaya kita apa? Berlapang dada. Iya. Selama ini ketika kita belajar satu pendapat saja, dikira itulah kebenaran. Siapa yang tidak sesuai langsung kita musuhi. Dianggap wah itu ngajinya nggak benar tuh. Padahal subhanallah ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Iya. Nah, di sini saudaraku sekalian, mana yang paling kuat, pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam ini jumhur. Ini menurut pendapat saya. Nah, saya condong kepada pendapatnya jumhur bahwa air liur anjing itu apa? Najis. Iya. Kenapa? Karena adanya perintah untuk mencuci dengan air. Iya. Sebab kalau misalnya itu sifatnya ta'abudi dan tidak najis, maka akhwal Islam tentu tidak ada manfaatnya Rasulullah SAW menyuruh untuk mencuci 7 kali. Dan juga ini yang sifat ini berhubungan dengan masalah kebiasaan. Ya. Sehingga pada waktu itu hal seperti ini menunjukkan akan adanya ilat, bukan sebatas ta'abudi. Kemudian Pak, di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan begini Pak, apabila anjing menjilat air dalam bejana, walago. Dalam bahasa Arab Pak, beda menjilat air dengan menjilat sesuatu yang kering. Kalau menjilat benda itu la'iqo. Tapi kalau menjilat air itu walago. Ya. Nah, di sini lafadznya apa? Lafadznya apa? Dalam hadis yang sedang kita pelajari, lafadznya apa? Walago. Apa artinya walago, Pak? Menjilat air. Nabi mengatakan kalau anjing menjilat air yang ada di bejana. Sehingga menjadi perselisihan lagi ulama nih Pak. Apakah ini khusus untuk menjilat air saja? Atau berlaku juga kalau menjilat benda? Contoh misalnya kalau baju kita dijilat anjing, atau tangan kita dijilat anjing. Apakah hukum mencuci 7 kali yang pertama dengan tanah itu hanya khusus untuk walago atau juga untuk la'iqo? Paham? Apakah mencuci 7 kali dengan yang pertama dengan apa?
dengan tanah, khusus kalau anjing itu menjilat air, atau juga kalau menjilat apa? Benda. Sebagian ulama mengatakan khusus walago, wuluk. Itu kalau menjilat apa? Air dalam bejana. Kenapa? Lafadznya begitu. Mereka mengatakan lafadznya, Nabi mengatakan apabila anjing menjilat apa? Air. Sehingga ini khusus. Adapun kalau anjing menjilat tangan kamu, maka tidak perlu dicuci 7 kali. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah, kata mereka. Kenapa? Karena Nabi hanya mengatakan idza walago, bukan idza la'iqo. Paham tidak, Pak? Hah? Jangan bobo, Pak. Iya. Tolong pahami baik-baik ya. Jadi ini masalah lafaz. Kan Nabi mengatakan idza walago, apabila anjing menjilat air. Apakah sama hukumnya kalau menjilat apa? Tangan. Ya. Sebagian ulama mengatakan hukum ini hanya kalau menjilat air saja. Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza walago. Padahal yang namanya anjing yang dia jilat bukan cuma apa? Air. Terkadang dia menjilat ya tanah, menjilat apa dan yang lainnya. Sementara sebagian ulama mengatakan ini hukum umum. Adapun penyebutan kata walago tidak menunjukkan pembatasan, kata mereka. Kenapa? Karena ini maknanya adalah kepada kebanyakan terjadi demikian. Artinya seringnya anjing itu yang dia jilat air yang ada di mana? Di bejana. Tidak menunjukkan yang lain itu hukumnya tidak sama. Ya. Nah ini Bapak sekalian, gara-gara lafadz walago saja jadi perselisihan para ulama, Pak. Iya. Maka yang kalau antum lebih hati-hati, pendapat yang kedua. Yang lebih berhati-hati pendapat yang keberapa? Yang kedua. Iya. Artinya kalau misalnya tangan antum dijilat anjing, maka yang lebih baik antum cuci 7 kali. Tapi kalau untuk atas pendapat yang pertama ini keringanan, mudah. Jadi kalau antum tangannya dicuci, dijilat anjing, antum cuci tangan, cuci aja pakai tangan, pakai air, udah selesai. Yang penting sudah hilang. Iya. Cuma masalahnya kembali kepada tadi, Pak. Ternyata ada penelitian bahwa di dalam air liur anjing itu mengandung virus yang ternyata hanya bisa dihilangkan oleh apa? Tanah. Maka kalau melihat atas dasar penelitian ini menguatkan pendapat yang kedua tadi, Pak. Iya. Allahu a'lam. Nah, kemudian, Pak, Nabi kan mengatakan apabila anjing menjilat air yang ada di bejana, air yang dijilatnya ini gimana nih? Najis apa enggak? Gimana kalau tidak berubah baunya, rasanya, warnanya? Bagaimana kalau tidak berubah baunya, rasanya, warnanya? Sementara air kalau kemasukan najis dan tidak berubah baunya, rasanya, dan warnanya, maka tidak najis. Sebagian ulama mengatakan kalau air itu sedikit, dan yang dimaksud sedikit oleh sebagian ulama adalah kurang dari 2 kula. Iya. Maka
najis. Tapi kalau lebih dari 2 kula tidak najis. Ini masalahnya mengikuti khilaf para ulama tentang kalau kurang dari 2 kula lalu terkena najis. Air yang kurang dari 2 kula terkena najis, apakah menjadi najis secara otomatis walaupun tidak berubah rasanya, baunya dan warnanya atau tidak? Karena kan disebutkan dalam hadis, "Idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Air kalau telah sampai 2 kula, maka ia tidak membawa apa? Najis. Berarti kalau kurang dari 2 kula masih membawa najis. Itu pendapat sebagian ulama. Sementara banyak ulama berpendapat walaupun kurang dari 2 kula, selama tidak berubah baunya, rasanya, warnanya, maka tetap tidak najis. Kenapa? Karena ilat najisnya itu karena 3 tadi. Baunya, rasanya, dan warnanya. Ya, dan ini yang dirujukan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, ya Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwa kalau kurang dari 2 kula tapi tidak berubah baunya, rasanya dan warnanya, maka tetap tidak najis. Ya, dan itulah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Baik. Paham gak Pak? Nih bapak pada tidur nih. Kalau ibu-ibu pada ngobrol, bapak pada tidur. Iya. Hadis 845. Ya, 844. 844 dan 845 sama. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dari Jabir, Tirmizi, Ibnu Majah dari Abu Qatadah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Apabila salah seorang dari kalian mengurus jenazah saudaranya, hendaklah ia memperbagus kain kafannya. Hadis 845, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khattabi dari Anas, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafanah, fa innahum yub'atsuna fi aqfanihim wa yatazawaruna fi aqfanihim." Apabila salah seorang dari kalian mengurus jenazah saudaranya, hendaklah ia memperbagus kain kafannya, karena mereka akan dibangkitkan dengan kain kapan tersebut dan mereka akan saling berkunjung dengan kain kapan tersebut. Hadis ini menunjukkan Pak, perintah untuk memperbagus kain kapan. Kalau kita terkadang Pak beli kain kapannya yang jelek, ada tuh kain kapan yang gelondongan yang tipis gitu Pak, ya itu nggak bagus Pak. Jadi kalau kita mau mengkapani saudara kita, kata Rasulullah, baguskan kain kapannya, ya baguskan. Jangan dianggap orang mau mati kok nanti juga ini. Nabi yang menyuruh, bukan masalah dia mau matinya. Karena Nabi memberikan alasannya kenapa disuruh membaguskan kain kapan. Kata Rasulullah, alasannya apa? Karena mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dengan kain kapannya. Alasan yang kedua apa Pak? Mereka nanti di alam barzakhnya itu Pak, saling mengunjungi dengan kain kapannya juga. Bukan artinya ada kuntilanak Pak, pocongan, ya enggak, itu jin itu Pak,
Tapi maksudnya kata para ulama ini di alam barzakh. Di alam barzakh, maka nanti jenazah mukmin itu mengunjungi saudaranya. Bagaimana caranya hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Hadis 846, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Samurah. Juga Imam Ahmad meriwayatkan, Bukhari dan Muslim, Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka Kisra, fala Kisra ba'dah. Wa idza halaka Qaisar, fala Qaisar ba'dah." Apabila Kisra itu siapa sih Pak? Rajanya Persia. Apabila raja Persia itu telah hancur, maka tidak akan ada lagi Kisra setelah itu. Wa idza halaka Qaisar, dan apabila Qaisar itu kaisar, itu raja Romawi, telah hancur, fala Qaisar ba'da, maka tidak akan ada lagi kaisar setelah itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah, sungguh harta kekayaan Persia dan Romawi itu nanti akan diinfakkan di jalan Allah. Ya. Hadis ini Pak menunjukkan kabar gembira bahwa Romawi dan Persia itu akan dihancurkan. Ya. Pernah Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah mengirim surat ke Raja Kaisar. Lalu surat itu disimpan baik-baik oleh Raja Kaisar itu, Pak. Apa kata Rasulullah? Satabqa lahum baqiyah. Kerajaan mereka akan masih ada nanti. Lalu dikirim surat ke Kisra. Tapi kemudian sama Kisra, Pak, suratnya Rasulullah SAW itu disobek. Apa kata Rasulullah? Allah akan sobek kerajaannya. Iya. Dan ternyata benar, Kisra itu, ya, yaitu raja apa? Persia. Persia itu dulu kekuasaannya di mana, Pak? Di Irak dan Iran. Irak dan Iran itu dulu Persia namanya, Pak. Ya. Dan Persia dikuasai di zaman siapa, Pak? Di zaman Umar bin Khattab. Dan di zaman Umar, Persia habis dikuasai oleh kaum muslimin seluruhnya. Adapun Kaisar itu kekuasaannya waktu itu di Syam. Ya, bedakan antara Romawi itu, Pak, itu Eropa itu dulu Romawi seluruhnya sampai ke Rusia. Ya, itu sangat luas sekali itu Romawi semuanya itu, Pak. Nah, Kaisar itu kekuasaannya ada di mana? Di Syam waktu itu. Syam saat itu dikuasai oleh Kaisar, bagian daripada Bizantium Romawi. Nah, ya, Kaisar ini dihancurkan pula di zaman setelah Umar. Dan subhanallah, seperti yang Rasulullah kabarkan, sampai detik ini setelah Kisra dan Kaisar dihancurkan, tidak ada lagi. Sekarang sampai detik ini alhamdulillah, Pak, Syam menjadi negeri Islam. Demikian pula Persia pun sampai detik ini masih, ya, negeri Islam. Ya. Walaupun Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah itu munculnya dari Irak sana. Ya.
Seperti yang Rasul kabarkan bahwa harta Kisra, harta Kaisar diinfakkan di jalan Allah setelah dikuasai itu. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul kabarkan benar-benar terjadi. Ya. Rasul itu bukan pendongeng. Yang Rasulullah beritakan benar semua terjadi. Hadis 847 ini terakhir kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Jabir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil fardhah. Thumma yaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amr wa yusammihi bismihi khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamuhu syarran li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni waqdur liyal khairu haitsu kan thumma raddini bihi." Apabila salah seorang dari kalian berkeinginan untuk melakukan sebuah perkara, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Lalu setelah sholat ia ucapkan doa ini namanya doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku mohon kemampuan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepada engkau karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam, karena engkau mampu sementara aku tak mampu. Engkau tahu sedangkan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui yang gaib. Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amr, ya Allah, jika perkara ini engkau tahu. Kemudian disebutkan perkara apa, Pak? Ya. Itu baik untuk agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, maka takdirkanlah ia, berikan kemudahan ia untukku, kemudian berkahi ia untukku. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkara itu buruk untukku dalam agamaku, hidupku, dan akibat urusanku nanti, palingkan aku darinya dan palingkan ia dariku. Kemudian takdirkan untukku kebaikan kapan saja, di mana saja. Kemudian jadikan aku ridho dengannya. Ini Pak Nabi mengatakan, ya, apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan sebuah perkara, ini menunjukkan, Pak, perkara ini sifatnya umum, apa saja. Semua yang kita mau lakukan hendaknya salat istighfar. Namun kata para ulama, dikecualikan dari perkara ini perkara-perkara yang sudah jelas baiknya atau sudah jelas buruknya. Maka antum mau salat 5 waktu nggak perlu istikharah. Antum mau umroh nggak perlu istikharah. Antum mau haji nggak perlu istikharah. Kenapa? Karena ini perkara sudah jelas baiknya. Antum mau berbuat maksiat nggak perlu istikharah. Kenapa? Udah jelas buruknya. Jadi perkara apa? Perkara yang kita belum tahu apakah ini akan baik atau buruk untuk kita. Iya. Nah ini
Jadi yang dimaksud dengan perkara di sini, apabila salah seorang dari kalian hendak melakukan sebuah perkara, itu perkara yang kita tidak tahu apakah ini akan baik atau buruk. Iya. Kata Rasulullah, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Syekh masyhur Hasan Salman beristimbat dari hadis ini menunjukkan apa? Bahwa sholat istikharah boleh digabungkan dengan sholat sunnah apapun. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat apa? Fardu. Kata-kata selain sholat fardu berarti apa? Sholat sunnah. Sehingga kata beliau ini menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa digabung dengan sholat tahajud misalnya boleh. Sholat istikharah bisa digabung dengan sholat duha misalnya boleh. Iya, tidak apa-apa. Yang penting selain sholat apa? Fardu. Iya. Tapi kalau kita mau sendirikan aja, boleh, nggak masalah. Di sini juga menunjukkan Pak, penting sekali Pak untuk meminta pilihan kepada Allah sebelum melakukan berbagai macam perkara. Karena kita tidak tahu apakah perkara itu akan baik untuk kita atau tidak. Ya, itu penting sekali akhi. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, setelah selesai istikharah, apa yang kita lakukan? Setelah selesai istikharah, apa yang kita lakukan? Sebagian orang ada yang melakukan ini Pak. Setelah selesai istikharah, nunggu mimpi, nunggu jawaban katanya. Nunggu jawabannya lewat mana? Lewat mimpi katanya. Ini tidak ada dalilnya. Ini tidak apa? Tidak ada dalilnya, bahkan bid'ah. Iya. Maka yang seperti ini, Pak, perkara yang tidak boleh kita lakukan. Menunggu jawaban melalui apa? Mimpi. Nggak boleh. Ini agama orang sufi, Pak. Iya. Jadi yang benar gimana dong? Yang benar setelah istikharah, lakukan yang kita mau itu. Terus apa dong tandanya doa kita dikabulkan? Kan permintaannya apa? Kalau ini baik buatku, mudahkan untukku ya Allah. Kalau ini tidak baik buatku, palingkan ia dariku ya Allah. Nanti ya, jalankan saja. Kalau ternyata itu baik, Allah akan mudahkan semuanya Pak, sebab-sebabnya. Tapi kalau itu tidak baik, biasanya Allah akan persulit jalannya Pak. Sehingga akhirnya kita pun, hati kita tidak ingin lagi untuk melanjutkan. Iya. Itu yang benar, sesuai dengan isinya. Ya Allah, jika urusan ini, perkara ini baik untukku, tolong mudahkannya ya Allah. Iya. Kemudian berkahi. Tapi kalau itu buruk untukku ya Allah, tolong palingkan aku darinya. Nah ini Pak. Jadi setelah sholat istikharah, yang kita lakukan apa? Langsung kita lakukan apa yang kita inginkan. Nanti kita lihat, kalau ternyata dipermudah sebab-sebabnya, urusan-urusannya, alhamdulillah, ini insya Allah kebaikan. Tapi kalau ternyata dipersulit jalannya, kesini mentok, sana mentok, ini tanda Allah tidak ridho. Udah tinggalin aja. Ya, paham Pak? Ya, itu dia. Baik, saya kira cukup sampai di sini Pak. Kita buka tanya jawab. Naam.
Bolehkah kita membuat bak sampah di atas got di depan rumah kita? Got dan jalan yang ada di komplek rumah merupakan fasum, fasilitas umum perumahan. Pak, kalau fasum itu berarti milik siapa? Umum. Sesuatu yang milik umum tidak boleh digunakan untuk pribadi. Berarti kalau Bapak bikin tempat sampah di tempat umum, semua orang yang ada di situ boleh buang sampah di situ. Adapun kalau Bapak ngambek-ngambek, marah-marah, kurang ajar, kok buang sampah di tempat saya? Tempat saya itu kan fasum, ya. Maka kalau kamu buang sampah, bikin tempat sampah di situ, ada orang buang sampah di situ boleh. Fasum namanya juga, fasilitas apa? Umum, ya. Jadi yang namanya fasum tidak boleh, pada asalnya tidak boleh digunakan untuk apa? Pribadi, ya. Tadi disebutkan Ustadz bahwa mayat itu dibangkitkan dengan kain kafannya. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan nanti di padang mahsyar tidak beralas kaki, tidak pakai pakaian, dan belum dikhitan? Nah itu kan di padang mahsyar. Sementara ini saat dibangkitkan. Beda antara kebangkitan dengan di padang mahsyar. Iya. Lafadznya di padang mahsyar apa saat kebangkitan? Saat dibangkitkan. Tolong jelaskan tentang dalil bacaan tasyahud dalam sholat. Insya Allah nanti hadisnya lewat Pak tentang masalah itu. Karena hadis tasyahud itu ada dua macam. Ada tasyahud Ibnu Mas'ud dan ada tasyahud Ibnu Abbas. Iya. Apa boleh orang yang meninggal dikasih kain kafannya dilapisin sama kain ihram yang bekas berangkat haji? Gak apa-apa. Kalau misalnya dikapankan dengan kain ihramnya yang berwarna putih seperti itu, boleh-boleh saja. Ya. Tidak ada larangan. Apakah wanita yang sedang haid atau datang bulan tidak boleh datang ke kajian? Tergantung kajiannya di mana. Kalau kajiannya di rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau kajiannya di masjid, ini masalah khilafiyah. Apakah wanita haid boleh masuk masjid dan duduk di situ? Ataukah wanita haid hanya boleh diizinkan untuk lewat saja tanpa duduk? Jumhur ulama, pendapat imam yang 4 mengatakan tidak boleh. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh, karena tidak ada hadis yang melarangnya yang sahih. Namun ada sebuah hadis bahwasanya di zaman Rasulullah SAW wanita yang haid yang sedang i'tikaf disuruh oleh Nabi untuk keluar masjid dan i'tikaf di teras masjid, sehingga menjadi khilaf para ulama, apakah teras masjid termasuk masjid atau tidak. Sebagian ulama mengatakan teras masjid termasuk masjid. Buktinya Nabi menyuruh wanita haid i'tikaf di mana? Di teras. Sedangkan i'tikaf syaratnya hanya di masjid. Sebagian ulama mengatakan teras masjid tidak masuk masjid. Buktinya Nabi menyuruh wanita ini keluar, sedangkan wanita haid tidak boleh berada di mana? Di masjid. Iya. Maka atas pendapat yang mengatakan teras masjid termasuk masjid, itu menunjukkan, dan ini hujah yang kuat, wanita haid boleh berada di mana? Di masjid. Namun hendaknya mereka berada di mana? Di teras, bukan di dalam. Iya. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukumnya kalau air sumur bau besi dan warnanya agak kuning? Pada asalnya suci, Pak. Kecuali kalau menurut para ahli itu bahaya. Ya. Misalnya mengandung zat besi, ya kalau buat pakai wudhu boleh, tapi nggak boleh buat pakai minum misalnya. Atau kalau ternyata di situ mengandung campuran-campuran yang kalau kena kulit membuat kulit kita jadi rusak, nggak boleh. Kalau memang itu mudarat. Tapi kalau nggak ada mudaratnya, buat air wudhu boleh. Kenapa? Karena itu bercampurnya dengan sesuatu yang suci. Ya. Mengenai perbedaan pendapat membaca surat Al-Kahfi, ini setiap kajian selalu ada pertanyaan ini, kenapa ya Pak? Hampir setiap kajian saya di mana-mana selalu ada pertanyaan ini nih. Ini masalah khilafiyah, Pak. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahkan Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perselisihan para fuqaha dalam masalah ini. Disunnahkannya membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah. Iya. Artinya boleh membaca surat Al-Kahfi kapan saja, di hari apapun tanpa mengkhususkan hari Jumat. Bahkan sebagian lagi ulama mengatakan tidak disyariatkan baik di hari Jumat maupun di hari yang lainnya dengan keyakinan adanya keutamaan. Kenapa bisa terjadi perselisihan ini? Karena perselisihan mereka dalam menilai apa? Hadis. Jumhur berpendapat hadisnya hasan dan itu bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Ini pendapat Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan banyak para masyayikh di zaman ini. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan astahibbu istihbaban syadidan. Aku berpendapat sangat-sangat disunnahkan untuk membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Iya, dan sudah saya sebutkan tadi perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, la a'lamu khilafan bainal fuqaha. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para fuqaha dalam masalah ini. Yang jelas Pak, masalah-masalah seperti ini tidak perlu kita saling ributkan. Siapa yang berpendapat bahwa hadisnya hasan dan ia lebih condong kepada pendapat yang menghasankannya dari pendapat jumhur, silahkan amalkan. Nah, siapa yang sudah mempelajarinya dan ia melihat yang lebih kuat hadisnya dhaif, silahkan yang ia lakukan sesuai yang ia pandang itu yang paling kuat. Ini masalah ijtihadiyah. Ya, karena menilai hadis itu sahih atau dhaif itu ijtihad, bukan Pak? Ijtihad. Ya. Nah, kewajiban orang awam apa Pak? Kewajiban orang awam nanya kepada ahli ilmu. Ya. Saya udah tanya dua ustadz, dua-duanya beda pendapatnya gimana? Maka antum melihat mana yang menurut antum lebih alim dan lebih menenangkan hati, antum ambillah. Iya. Kalau masih ragu juga, jangan diamalkan dulu. Jangan diamalkan dulu. Itu namanya tawakuf. Ya. Mohon diperjelas mengenai batasan aurat wajah akhwat. Apakah dagu nih, ya. Ini kan Nabi mengatakan bahwa wanita itu kecuali wajah dan telapak tangan. Disebut wajah itu
dari batasan ini, ya, rambut sini sampai ke dagu. Adapun yang di bawah dagu ini aurat. Yang di bawah dagu aurat. Jadi ibu-ibu kalau pakai kerudung jangan sampai di sini, Bu. Sampai kelihatan bawah dagunya. Tapi sampai sini nih. Ya. Supaya bagian bawah dagunya tidak terlihat. Karena bagian bawah dagu ini termasuk aurat. Ya. Apakah betul bagi wanita rambut tidak boleh diikat saat sholat? Memang ada hadis yang melarang mengikat rambut saat sholat, dan hadisnya bersifat umum. Namun sebagian ulama mengatakan kecualikan padanya wanita, karena mereka rambutnya panjang, dia khawatirkan panas, akibatnya dia tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Makanya istri-istri Nabi SAW banyak yang memotong rambutnya, Pak, sehingga pendek. Ya, demikian dalam beberapa riwayat. Dalam 4 mazhab kan ada perbedaan pendapat. Apakah yang menyebabkannya itu zamannya atau jaraknya atau wilayahnya? Itu nggak pengaruh. Yang menyebabkan perbedaan pendapat itu, ya, dalam memahami dalil. Dalam memahami apa? Dalil. Kadang ada ulama yang sampai padanya dalil, sementara ulama lain belum sampai padanya apa? Dalil. Terkadang dua-duanya sampai, tapi yang satu dari jalan yang sahih, yang satu dari jalan yang dhaif. Atau misalnya dua-duanya dari jalan yang sahih, tapi ulama ini beda dalam memahaminya. Ya. Yang satu melihat ada dalil lain yang lebih kuat, yang satu lagi tidak demikian. Banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perselisihan pada pendapat, ya, dalam masalah fikih. Apakah setelah wudu boleh dilap dengan handuk bersih? Boleh. Tidak ada larangan. Bahkan kata Syekh Albani, ada riwayat yang hasan bahwa Nabi SAW memiliki secari kain yang beliau gunakan untuk menyeka bekas wudunya. Ya. Bolehkah memelihara anjing untuk menjaga kandang ternak? Boleh. Demikian dalam hadis yang sahih, Nabi mengizinkan untuk memelihara anjing untuk keperluan apa? Berburu, menjaga ternak, menjaga ladang, dan dikiaskan kepada hal itu, kata para ulama, untuk semua yang sifatnya kebutuhan. Sesuatu yang sifatnya apa? Dibutuhkan, boleh. Yang tidak boleh itu cuma apa? Cuma mau melihara doang tanpa kebutuhan. Ini haram hukumnya. Bahkan bisa mengurangi pahala kita satu harinya 1 qirot. Iya. Ketika sholat di luar rumah sedang safar, sahkah sholatnya jika hanya memakai baju gamis dan jilbab yang kelihatan kaos kakinya? Syukron. Iya, kalau memang baju gamis dan jilbab, sepertinya harus kita pahamkan makna jilbab dulu, Pak, ya. Karena banyak orang mengira jilbab itu sebatas kerudung. Ini salah besar loh, Pak. Iya. Kerudung itu dalam bahasa Arab khimar, bukan jilbab. Kerudung dalam bahasa Arab apa? Khimar.
Jilbab itu kata para ulama baju kurung yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Ya. Jadi jilbab itu baju kurung yang menutupi seluruh apa? Tubuh. Adapun kerudung itu namanya khimar. Jadi ya, jangan salah menggunakan nih, Pak. Nah, kalau misalnya si wanita ini pakai kerudung, pakai jilbab, pakai jubah gitu ya. Kalau memang jubahnya tebal, tidak tipis, tidak membentuk, maka nggak masalah. Dia sholat dengan menggunakan apa? Ya, jilbab, jubah seperti itu, jilbab. Ya. Walaupun kelihatan kaos kakinya, kalau dia memang pakai kaos kaki, ya. Tapi kalau misalnya ada sarung yang bisa digunakan untuk menutup kakinya, ya, maka itu lebih baik. Atau mau kena misalnya. Kalau jika akan sholat lalu membunuh nyamuk, apakah harus wudhu lagi? Ya enggak lah. Hatta para ulama yang mengatakan bahwa darah itu najis, Pak, mereka mengecualikan adalah darah nyamuk tetes. Maka ini dikecualikan, nggak apa-apa, dimaafkan. Iya. Nah sekarang kalau misalnya kita habis wudhu nih, kemudian kita nginjek najis, kita nginjek apa? Najis. Wudhu kita batal nggak, Pak? Kalau kita habis wudhu kemudian nginjek najis, wudhu kita batal nggak? Nggak batal, karena nggak ada dalilnya bahwa nginjek najis itu membatalkan apa? Wudhu. Kewajiban kita cukup hanya mencuci najisnya saja, selesai. Iya. Nah itu. Apakah suami yang memberi izin istrinya pergi ke kajian juga dapat pahala? Dapat. Itu mendukung kebaikan. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Seorang anak laki-laki yang meninggal setelah kedua orang tuanya meninggal, belum menikah, masih memiliki hak waris dari orang tuanya. Yang duluan meninggal siapa nih? Orang tuanya atau anak laki-laki itu? Seorang anak laki yang meninggal setelah kedua orang tuanya meninggal, berarti duluan siapa? Orang tua. Dapat warisan? Dapat. Iya, dapat warisan itu. Rumah anak dekat masjid, jadi kalau adzan terdengar jelas sekali. Bagaimana hukum menjawab adzan di rumah, Ustaz? Menjawab adzan itu, Pak, tidak disyaratkan harus di masjid atau di rumah. Dimanapun kita disyariatkan menjawab apa? Adzan. Ya. Apakah jika kita menjawabnya dan doa sesudah adzan, apakah kita dapat keutamaan doa setelah adzan yang dikabulkan, Ustaz? Kami perempuan sholatnya di rumah. Iya. Karena Nabi mengatakan doa antara dua adzan, itu antara iqamat dan adzan, itu tidak akan ditolak. Nabi tidak mengatakan ini khusus di masjid. Nabi hanya mengatakan doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Berarti baik ibu di masjid ataupun di mana, selama itu doanya antara adzan dan iqamah, maka itu waktu yang mustajab. Ya. Bolehkah menyolatkan jenazah di masjid yang ada padanya kuburan? Bahkan di perkuburan saja boleh sholat jenazah. Sholat jenazah di perkuburan saja boleh. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW kehilangan wanita yang suka menyapu masjid.
Rasulullah bertanya, di mana dia? Kata para sahabat, semalam meninggal dan sudah dikuburkan tadi malam. Maka Rasulullah marah dan melarang para sahabat mengubur jenazah saat malam. Rasulullah bersabda, tunjukkan kepadaku kuburannya. Maka kemudian ditunjukkan, maka Rasulullah pun mendatanginya dan menyolatkan di situ, Pak. Itu menunjukkan boleh. Maka di masjid yang ada padanya kuburan, sholat jenazah boleh. Kenapa? Karena yang dilarang itu sholat yang ada padanya ruku dan sujud. Ya, itu saja. Bagaimana cara doa kunut witir di bulan Ramadan? Yaitu setelah kunut witir ini boleh sebelum ruku dan boleh setelah ruku. Boleh sebelum ruku dan boleh setelah apa? Ruku. Adapun sebelum ruku, setelah selesai baca surat, baru langsung kita mengangkat dua tangan. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini doa memang khusus kunut witir, bukan kunut subuh, bukan. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, yang dibaca untuk kunut apa? Witir. Ya. Kemudian doa-doa yang lainnya juga Nabi mengucapkan. Ya. Dan disyariatkan untuk sholawat setelahnya. Lalu kemudian ya, selesai. Kalau misalnya kunutnya sebelum ruku, maka ruku langsung. Kalau kunutnya setelah ruku, berarti langsung sujud. Bolehkah bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan? Boleh banget. Dan dalilnya sahih juga tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua lalu tertutup masing-masing, kemudian mereka bertawasul dengan melalui amalan saleh. Iya, supaya anak-anak mendapat rahmat, hidayah dan taufik dari Allah. Ustaz, nggak apa-apa. Suami bertengkar dengan istri dan suami mengucapkan kata-kata, kita pisah aja hidup masing-masing, rumah tangga kita tidak bisa dipertahankan lagi, terserah kamu mau kemana. Bisa menikah bukan dengan dasar cinta, kita menikah bukan dengan dasar cinta. Apakah ucapan suami begitu, apakah sudah jatuh talak, Ustadz? Tergantung niatnya. Kalau memang suami mengatakan begitu niatnya adalah talak, jatuh talak. Ya. Tapi kalau maksud suami adalah udahlah masing-masing aja dulu, kita pisah dulu sementara, maka ini belum jatuh talak. Ya. Tanya, maksud kamu ngomong itu apa? Talak apa bukan nih? Kata suami, ya talak, ya udah jatuh. Tapi baru talak apa? 1. Ya, talak 1. Kalau sudah talak 1 dijatuhkan, berarti istri menunggu 3 kali haid. Selama 3 kali haid ini ternyata belum dirujuk juga sama suami, maka pisah. Talak bait sugro. Suami tidak bisa rujuk kecuali dengan menikah lagi. Menikah dengan apa? Mahar baru, akad baru. Tapi kalau suami sudah merujuk, misalnya baru 2 kali haid, suami bilang, "Mah, saya rujuk." Udah jadi istri lagi. Ya. Tapi tetap ya, talak 1-nya masih ada nih.
Nah, sebagian orang ada berpahaman begini, kalau saya rujuk 0 lagi katanya. Enak aja. Ini pemahaman yang salah, ya. Apa hukum suami yang suka selingkuh dengan istri orang? Wah, ini ngeri, Pak. Dosanya besar itu. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya, suami si istri tersebut dia akan mengambil pahala istrinya semau dia, dan akan mengambil pahala suami yang menzinai istrinya itu ya di hari kiamat nanti. Kalau celana dalam terkena air kencing, apa harus dicuci ya? Terkena najis, apa yang harus mencuci semuanya? Kalau kita tahu tempatnya, kita cuci tempat yang terkena saja. Tapi kalau kita tidak tahu tempatnya, maka perkirakan kira-kira bagian mana, kemungkinan besar bagian mana yang terkena, cuci aja deh bagian situ. Iya. Apakah bila kita gunakan sholat masih sah Ustadz sholatnya? Ini kalau tidak dicuci ya, dibiarin begitu aja dosa. Cuma masalah apakah sholatnya itu sah atau tidak kalau menggunakan celana yang terkena najis. Ini khilaf para ulama, apakah itu sah atau tidak. Sebagian mengatakan sah tapi dia berdosa, sebagian mengatakan tidak sah sholatnya. Iya, itu khilafiyah, nanti akan dijelaskan pada tempatnya insyaallah. Jika saat wanita sedang haid dan bingung dengan suatu urusan, maka baiknya gimana Ustadz? Sedangkan waktu soal haid kan dilarang sholat. Iya. Maka kalau bingung dengan suatu urusan, yang pertama bisa ia langsung berdoa dengan doa istikharah tadi. Karena bagi dia sholat tidak boleh. Berarti karena sholatnya tidak boleh, sedangkan doanya boleh tidak? Doanya boleh. Maka segera dia berdoa dengan doa istikharah tadi. Iya. Kemudian kalau masih bingung juga, coba konsultasi dengan orang-orang yang punya ilmu tentang itu. Ya, kira-kira mana yang terbaik untuk diambil. Bolehkah ketika kondangan anak ngajak istri dan cucu, sedangkan istri dan cucu nggak diundang? Wajib minta izin dulu sama yang ngundang. Minta izin, Pak, saya mau bawa anak sama cucu ya. Oh boleh Pak, silakan. Baru datang deh. Adapun kalau nggak diundang, pada asalnya sebetulnya nggak boleh diajak, Pak. Itu namanya dalam istilah ilmu Islam taqafful, dalam bahasa Arab. Nabi SAW pernah diundang, pergilah Rasulullah, lalu ada seorang sahabat nguntit ikut, padahal dia tidak diundang. Sesampainya di rumah itu Nabi berkata, ini si fulan ngikut dan dia tidak diundang, kamu izinkan tidak? Dia bilang iya, silakan. Ya udah. Jadi wajib minta izin dulu. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.